Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Laila Ramadhani dari Prodi Pendidikan Fisika di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas, di mana distribusi probabilitas adalah suatu distribusi frekuensi teoritis, yaitu distribusi probabilitas yang menggambarkan bagaimana hasil diperkirakan berubah-ubah. Distribusi probabilitas ini terbagi dua, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Saya akan membahas terlebih dahulu distribusi peluang diskrit, di mana adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai acak diskrit dan nilai peluangnya. Distribusi peluang diskrit ini terbagi lagi ke dalam salah satunya yaitu distribusi binomial. Ciri-cirinya itu yaitu pertama, percobaan dilakukan dalam N kali ulangan yang sama. Yang kedua, kemungkinan yang terjadi pada tiap ulangan hanya ada sukses atau gagal. Yang ketiga, probabilitas sukses yang dinotasikan dengan P selalu tetap pada tiap ulangan. Rumusnya dapat kita lihat dari PPT ini. Kita akan mengambil salah satu contoh soalnya, yaitu suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan yang ditanyakan. Jika 10 orang terpilih secara acak, berapakah peluang 3 antaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu? Pada kasus ini diketahui N sama dengan 10, X sama dengan 3, P sama dengan 1/5, dan Q sama dengan 4/5. Sehingga P3 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/5 pangkat 3 dikali 4/5 pangkat 7. Dapat kita hasilkan menjadi 0,201. Jadi peluang 3 orang terpilih sudah mengunjungi dokter bulan lalu adalah 0,201. Yang kedua, distribusi Poisson, di mana kita bisa melihat rumus distribusi Poisson itu dalam PPT ini. Contoh soalnya yaitu diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi adalah 0,0005. Kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Penyelesaiannya dapat kita lihat dari PPT ini, dan hasil akhirnya yaitu 0,1804. Yang ketiga, distribusi multinomial. Ciri-ciri percobaan dengan probabilitas multinomial adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap percobaan memiliki lebih dari 2 peristiwa yang terjadi. Yang kedua, setiap percobaan adalah independen. Yang ketiga, probabilitas setiap peristiwa pada setiap percobaan tidak berubah. Contoh soalnya yaitu seorang pemain brik sedang memegang 12 kartu brik, yaitu 5 kartu spade, 4 kartu heart, dan 3 kartu diamond. Jika 6 kartu diambil dari tangan pemain brik tersebut secara acak, berapakah peluang terambilnya 3 kartu spade, 2 kartu heart, dan 1 kartu diamond? Dapat kita hitung dengan rumus yang sudah tertera di sini, yaitu 6 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial dikali 5/12 pangkat 3 dikali 4/12 pangkat 2 dikali 3/12 pangkat 1. Dapat dijumlahkan menjadi 0,1206. Yang selanjutnya, distribusi hipergeometrik. Ciri-ciri percobaan dengan probabilitas hipergeometrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap percobaan hanya terdapat 2 kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Yang kedua, setiap peristiwa pada setiap percobaan adalah dependen. Artinya, peristiwa yang dihasilkan dari suatu percobaan berpengaruh terhadap peristiwa pada percobaan berikutnya. Probabilitas setiap peristiwa pada setiap percobaan berubah. Yang selanjutnya, distribusi peluang kontinu, di mana distribusi peluang kontinu adalah perubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya.
Pembagian dari distribusi peluang kontinu adalah distribusi eksponensial. Distribusi probabilitas eksponensial termasuk distribusi probabilitas kontinu yang bermanfaat untuk menggambarkan interval waktu tunggu atau waiting time pada suatu pelayanan, interval waktu, perbaikan mesin, dan lain-lain. Contoh soalnya itu adalah di restoran sebuah kota kecil, kedatangan pelanggan dapat dianggap terdistribusi Poisson dengan rata-rata 3,2 pelanggan per 30 menit. Berapa menit waktu rata-rata antar kedatangan pelanggan di restoran tersebut, dan berapa probabilitas bahwa antar kedatangan pelanggan ada selang 1 jam atau kurang. Yang ketiga, berapa probabilitas bahwa 2 pelanggan datang dengan selang waktu kedatangan 15 menit atau lebih. Pembahasannya dapat kita lihat dari PPT ini, yaitu berapa menit waktu rata-rata antar kedatangan pelanggan di restoran tersebut adalah 9,39 menit waktu antar kedatangan pelanggan. Probabilitas bahwa antar kedatangan pelanggan pada selang 1 jam atau kurang yaitu 0,998. Yang ketiga, probabilitas bahwa 2 pelanggan datang dengan selang waktu kedatangan 15 menit atau lebih adalah 0,203. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.